Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang tantangan orang tua tunggal. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kadang-kadang di dalam perjalanan hidup pernikahan itu tidak selamanya suami istri itu bisa hidup sampai atau berpasangan terus sampai akhir hayat mereka di masa tuanya gitu. Ada yang karena sesuatu dan lain hal mereka harus bercerai, berpisah. Tetapi juga tidak sedikit yang harus mengalami pasangannya meninggal ketika anak-anak mereka itu masih kecil. Nah, ini tentu menimbulkan persoalan tersendiri karena selama si ayah atau si ibu itu tidak menikah lagi, itu kan dia harus mengurusi anak, bahkan anak-anaknya itu seorang diri gitu Pak Paul. Nah, sebenarnya apa saja tantangan yang dihadapi oleh seorang ayah atau seorang ibu yang harus mengasuh anaknya itu sendirian, Pak? Ada beberapa, Pak Gunawan. Tantangan pertama yang mesti dihadapi oleh orang tua tunggal adalah membagi waktu antara kerja dan merawat anak. Orang tua tunggal tetap harus mencari nafkah, dan itu berarti ia harus meninggalkan rumah. Nah, masalahnya adalah ia pun diharapkan berada di dalam rumah untuk dapat memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Nah, tidak bisa tidak, akan harus ada yang dikorbankan. Nah, karena nafkah harus dicari, biasanya yang dikorbankan adalah waktu bersama anak. Nah, jika itu yang terjadi, orang tua tunggal mesti sedapatnya menggantikan waktu yang terhilang agar interaksi antara anak orang tua tetap terjaga, walau tidak banyak. Saya berikan contoh ya, misalkan pada akhir pekan. Nah, pergilah bersama anak untuk berekreasi, atau di malam hari sebelum tidur. Sediakanlah waktu setidaknya 30 menit untuk bercakap-cakap dan berdoa bersama. Singkat kata, semasa anak kecil, pergunakanlah waktu yang tersisa untuk anak. Untuk sementara, kurangilah waktu di luar rumah, bahkan untuk pelayanan sekalipun. Ya, itu berarti setelah pasangan kita meninggal, itu kita harus mau menyusun ulang kegiatan-kegiatan kita dan prioritas-prioritas kita gitu Pak Paul. Betul sekali, dan nggak bisa enggak ya, kita harus memang mengorbankan diri. Sebab bisa jadi adalah hal yang biasa kita lakukan dan senang kita lakukan. Misalkan kita terlibat di dalam pelayanan musik di gereja, atau kita terlibat dalam pelayanan pembesukan. Nah, hal-hal seperti itu untuk sementara kita harus korbankan. Dan yang namanya sementara ya sudah tentu nggak cepat ya, bertahun-tahun sampai anak-anak memang sudah mulai dewasa. Ya, tapi kalau yang meninggal itu adalah suami kita gitu misalnya, jadi tinggal si ibu Pak ya, yang memang kebetulan bukan seorang wanita karier yang meninggalkan rumah tapi tetap di rumah gitu Pak Paul. Ini mungkin masalahnya tidak seberat kalau yang ayah tadi ya Pak ya. Betul. Nah, kalau ibu itu memang ya bisa bekerja dari rumah, atau dia mendapatkan penghasilan yang cukup meskipun tidak usah bekerja di luar rumah. Nah, masalah-masalah ini memang sedikit banyak yang terselesaikan. Tapi yang terjadi pada umumnya adalah kalau suami meninggal dunia, istri itu tetap harus bekerja. Nah, ini yang sering saya saksikan. Istri yang tadinya enggak aktif di luar rumah sekarang harus aktif di luar rumah, mendapatkan pekerjaan, menyokong atau mendukung kebutuhan keluarga. Nah, dia pulang ke rumah udah malam, udah tentu ya dia capek. Nah, masalahnya kan di rumah dia mesti kerja lagi, mesti mengurus anak-anak, masak dan sebagainya, siapkan untuk besok. Jadi benar-benar itu menetihkan sekali. Dia itu dari pagi sampai malam harus memang beraktivitas. Nah, maka tadi saya sarankan kalau memungkinkan ya pada akhir pekan benar-benar nggak ada lagi yang dia lakukan, sehingga dia bisa beristirahat dan gunakan waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak.
Iya. Tantangan yang kedua apa Bapak? Tantangan kedua yang mesti dihadapi oleh orang tua tunggal adalah ketidakadaan peran dan sumbangsi yang seharusnya diberikan kepada anak oleh orang tua yang sekarang telah tidak ada. Jadi jika ibu yang tertinggal, itu berarti ia mesti menjadi ibu dan ayah bagi anak-anak. Dan sebaliknya, jika ayah yang tertinggal, itu berarti ia harus berperan ganda sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak. Nah, sudah tentu tidak mudah ya Pak Gunawan menggandakan peran, sebab Tuhan menciptakan kita, laki-laki dan perempuan, dengan karakteristik khusus yang berguna untuk pertumbuhan anak. Misalkan, figur ibu adalah figur pengasuh, sedang figur ayah adalah figur penegak disiplin di dalam rumah. Menjadi pengasuh sekaligus penegak disiplin tidaklah mudah, sebab pada umumnya peran dan karakteristik ini terpisah pada dua pribadi. Namun tidak bisa tidak, ini mesti dilakukan. Jadi anak biasanya itu akan misalnya ya merasa marah sama mama, kenapa kok galak, sebelumnya enggak, karena yang sebelumnya menegakkan disiplin adalah si ayah. Tapi sekarang si mama juga harus menghukum si anak, memarahi si anak, dan kadang harus juga memukul si anak. Tapi besoknya mamanya juga akan baik, menyayangi dia. Nah, untuk satu kurun anak nggak terbiasa tuh Pak Gunawan. Sebab sebelumnya dia terbiasa papa sebagai penegak disiplin, mama sebagai pengasuh. Tapi ya dengan berjalannya waktu harusnya ya anak terbiasa dah. Jadi mama yang melembut, yang membelai, dan mama yang juga bisa besok memarahi dan mungkin juga memukul dia. Nah, lama-lama ya dua peran itu ada dalam diri si ibu. Tapi yang memang saya bertekankan juga adalah nggak gampang buat si ibu yang ditinggal suami untuk memerankan itu, sebab buat dia memang itu bukanlah diri dia gitu. Dia nggak terbiasa itu tuh memarahi anak dan memukul anak. Tapi sekarang karena nggak ada, dia mesti lakukan. Nah, saya minta memang tetap dilakukan. Jangan sampai kita berkata, aduh saya nggak terbiasa, jadi nggak mau. Atau kita ayah yang tertinggal, istri kita sudah meninggal. Nah, kita nggak bisa berkata, saya nggak biasa dekat-dekat sama anak dan sebagainya. Ya enggak, mesti tetap dilakukan karena itu dibutuhkan oleh anak. Jadi di situ kedua belah pihak dituntut untuk belajar lagi tentang perannya masing-masing. Jadi anak juga harus mengenali bahwa sekarang ibunya ini sekaligus ayahnya. Betul. Gitu. Dan sebaliknya orang tua juga punya peran ganda yang tidak mudah itu sebenarnya, karena dia mungkin tidak pernah mempersiapkan diri untuk itu gitu Pak Pol. Betul sekali. Jadi ini nggak gampang. Jadi dua belah pihak sebetulnya harus belajar, harus menyesuaikan diri. Ya orang tua ya perlu belajar, anak juga perlu belajar menerimanya gitu. Tapi saya kira ya dengan berjalannya waktu seharusnya dua-duanya akan bisa melakukannya. Tetapi itu memang sangat melelahkan. Saya ada kenalan itu seorang istri yang ditinggal suaminya ketika anaknya masih kecil-kecil sekali. Dan setelah 1 tahun sepeninggal suaminya, dia mengeluh, nggak kuat dia terus-menerus seperti ini. Pagi-pagi harus mengantar anaknya sekolah, dan anaknya tidak 1, 3. Jadi ini sangat menguras tenaganya, dia bilang. Betul. Sangat-sangat capek Pak Gunawan. Jadi secara fisik capek sekali, dan juga nantinya secara emosional. Maka ya ada kecenderungan akhirnya ya karena dia udah terlalu capek, nantinya ya nggak banyak yang dia lakukan lagi, karena memang udah nggak ada energi itu tuh. Jadi malam pulang ya hanya untuk memberes-bereskan, menyiap-nyiapkan, udah begitu ya tidur gitu, sehingga akhirnya interaksi dengan anak ya menjadi sangat kurang. Iya. Tantangan yang lain apa Pak Bang? Tantangan ketiga yang mesti dihadapi oleh orang tua tunggal adalah menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan anak. Pada akhirnya, kebanyakan orang tua tunggal yang bertanggung jawab ya, tidak mempunyai waktu untuk diri sendiri. Memang tidak mudah ya menyeimbangkan hidup dalam kondisi yang tidak ideal. Namun meski susah, sedapatnya lakukanlah hal-hal kecil yang bermakna untuk diri sendiri, seperti membaca buku atau pergi bersama sahabat. Walau tidak sering, usahakanlah untuk melakukan penyegaran jiwa, sebab
jiwa yang lesu tidak dapat menjadi jiwa yang efektif. Nah, di sini menjadi masalah memang Pak. Biasanya orang tua ini mengabaikan dirinya. Dan dengan dia mengabaikan dirinya, dia sulit untuk mencari pasangan barunya lagi gitu Pak. Karena dia sudah waktunya habis tersita untuk anak, bahkan anak-anaknya gitu. Betul. Bukan saja nantinya ya dia sulit untuk menjalin relasi dengan yang lain, dia pun kalau terlalu letih, ya akhirnya nggak bisa menjadi orang tua yang efektif. Karena ya kita sadari kalau kita terlalu capek, kesabaran kita juga menipis Pak Gunawan. Akhirnya ya anak-anak itu merasa kok misalnya mamanya yang harus menjaga ya. Nah, kok mamanya marah-marah, kok dikit-dikit memaki atau apa, ngomel. Nah, anak-anak nggak bisa terima gitu. Kok mama jadi begini sekarang, dulu nggak begini. Tapi ya karena memang udah terlalu letih. Nah, pulang-pulang itu energi untuk menahan kesabaran udah sangat menipis. Jadi ya tadi saya katakan, sedapatnya meskipun susah, kita mesti merawat jiwa sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri. Baca buku, atau sekali-sekali pergi dengan sahabat, minta tolong seseorang, misalkan untuk jaga anak atau apa. Tapi sedapatnya memang paksakan untuk menyegarkan jiwa, sebab kalau enggak, di rumah pun enggak bisa efektif. Iya, dan biasanya itu nampak sekali pada penampilannya, merosot tajam sekali gitu Pak Bos. Tiba-tiba kelihatan lebih tua atau seperti orang kelelahan sekali gitu loh. Betul. Betul, jadi ya penting sekali untuk ya menyegarkan jiwa ya, jadi buatlah waktu untuk itu. Tapi biasanya kalau disarankan, itu selalu mengatakan, buat apa, atau pasangan saya juga sudah tidak ada, ya, dan saya harus mengurus ini anak-anak yang masih kecil-kecil ini. Ya memang nggak gampang, dan mungkin sekali ya waktunya terbatas, itu betul ya. Tapi ya sedapat-dapatnya lah saya minta ini dilakukan. Iya. Hal yang lain yang menjadi tantangan apa Pak? Tantangan keempat yang mesti dihadapi orang tua tunggal adalah pengawasan anak. Tidak bisa tidak, kepergian pasangan menimbulkan kekosongan pengawasan anak. Sebagai akibatnya, anak pun melihat celah dan cenderung memanfaatkan kekosongan itu. Mereka lebih mudah berbohong karena tidak ada yang melihat, apalagi membuktikan mereka berbohong. Mereka pun lebih mudah melakukan perbuatan yang terlarang sebab pengawasan telah mengendor. Nah, alhasil problem dengan perilaku anak mudah berkembang. Saya sadar memang tidak selalu ada jalan keluar untuk masalah ini Pak Gunawan. Dalam kasus tertentu, kita masih dapat meminta bantuan orang tua untuk menolong mengawasi anak, tapi itu tidak selalu dimungkinkan. Itu sebab langkah terpenting adalah mengajak anak untuk bersekutu dan bercengkrama bersama setiap malam. Lewat interaksi ini, anak merasa lebih dekat dengan kita, dan ini membuatnya lebih sungkan untuk melukai kita, dan lebih terbukalah dia kepada kita pula. Jadi hal-hal seperti itu yang kita coba lakukan saja dengan anak-anak kita, sebab ya nggak bisa enggak, waktu untuk mengawasi juga akan terbatasi. Ya ini kalau anaknya sudah agak besar mungkin lebih mudah diberikan pengertian gitu Pak Pol ya. Tetapi kalau anak-anak masih balita ini agak sulit kita memberikan penjelasan seperti itu gitu. Betul. Nah, baiknya adalah atau untungnya adalah anak-anak yang masih kecil itu perilakunya masih wajar lah. Kenakalan-kenakalannya masih kenakalan anak-anak lah gitu. Sehingga pengawasan yang dibutuhkan lebih kepada pengawasan fisik. Yang sampai dia kenapa-napa ya, jatuh atau apa. Nah, waktu dia udah mulai remaja, nah ini nih yang diperlukan pengawasan tuh. Misalkan kita bekerja pagi sampai sore atau pagi sampai malam. Nah, nggak ada orang di rumah. Misalkan yang di rumah hanyalah pembantu dan anak-anak kita. Nah, anak-anak tahu bahwa kita nggak akan pulang ke rumah sampai jam 7 malam. Nah, dia pulang sekolah misalkan jam 2. Nah, 5 jam itu dia bisa kemana-mana dah. Kalau kita berkata, kamu tadi nggak pulang atau apa, nah mereka bisa berkata, pulang kok. Nah, jadi kesempatan untuk berbohong, untuk mengembangkan perilaku yang juga nakal atau bermasalah juga terbuka lebar. Iya, jadi memang walaupun sekarang ini bisa lewat telepon diingatkan gitu, tetapi kita tidak bisa 100% mengawasi anak-anak ini gitu Pak Boleh. Betul, maka nggak bisa disangkal Pak Gunawan, ya ini kecenderungannya anak-anak ini dibesarkan oleh orang tua tunggal,
Terutama kalau orang tua tunggalnya itu adalah ibu karena nggak ada ayah, anak-anak itu memang cenderung mengembangkan masalah. Sebab ya sekali lagi nggak ada yang mengawasi dan juga nggak ada figur penegak disiplin. Tapi sebaliknya, kalau ayah yang tertinggal, dia yang mengurus anak-anak, nggak ada ibu lagi. Mungkin dalam hal perilaku bermasalah bisalah diminimkan ya, karena ayah itu lebih berfungsi sebagai penegak disiplin. Tapi yang akan terhilang adalah kedekatan, asuhan, karena nggak ada lagi ibu. Nah, anak ini bisa jadi memang mengembangkan kebutuhan-kebutuhan untuk dikasihi itu, dan itu bisa mengembangkan masalah juga. Jadi ya nggak bisa disangkal, tantangan ini berat sekali Pak Gunawan, karena kondisi akhirnya orang tua yang nggak bisa berfungsi optimal, dan ini membuka celah munculnya problem. Memang seyogianya bisa seperti itu Pak Pak. Tetapi kadang-kadang gini, selama suami istri itu masih hidup, itu justru ibu itu yang punya peran untuk mendisiplin anak-anak. Kan biasanya memang anak-anak ini di dalam pengasuhan ibu. Dan ketika ibu atau istri ini meninggal gitu, lalu fungsi kontrol ini hilang gitu Pak Pak. Betul, itu betul sekali. Biasanya memang ayah itu menjadi penegak disiplin untuk hal-hal yang lebih besar gitu, yang memang sangat-sangat penting sekali, yang lebih sehari-hari biasanya dilakukan oleh ibu. Nah, kenapa ibu kok lebih banyak menangkap kesalahan anak? Ya karena ibu ya memang lebih ada di rumah. Sekarang nggak ada lagi. Nah, itu tuh terhilang, betul sekali. Dan ini buat ayah agak sulit masuk ke situ Pak Pol. Memang kalau untuk masalah-masalah besar memang betul seperti tadi Pak Pol katakan, ayah ini masih bisa gitu mengawasi atau ya memberikan saran gitu. Tetapi kalau hal-hal yang kecil yang tiap-tiap hari justru ini berlaku, ini dia kehilangan kontrolnya gitu. Betul, dan itu benar-benar membuka celah buat anak memang melakukan hal-hal yang terlarang. Iya, sehingga akibatnya anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang cukup liar. Iya, betul. Sulit sekali dikendalikan itu. Betul, ini ya sekali lagi sesuatu yang nggak bisa diapa-apain karena ini adalah ya akibat dari kondisi. Iya, mula-mula memang ayahnya itu mentolerir gitu karena dipikir ini untuk menghibur anak-anak ini setelah ibunya meninggal. Tapi lama-kelamaan ini jadi masalah gitu, bagi si ayah ini, Pak. Betul. Iya. Betul. Tantangan yang lain apa, Pak? Tantangan kelima yang mesti dihadapi orang tua tunggal adalah menjaga batas, Pak Gunawan. Ada kecenderungan karena sepi dan letih, kita malah membebani anak dengan beban dan derita yang tengah kita tanggung. Akhirnya kita menumpahkan kesedihan dan kekesalan kita pada anak. Alhasil sejak anak kecil, anak harus memikul beban yang tidak seharusnya berada di pundaknya. Dan ini dapat menghambat serta mengganggu pertumbuhannya. Nah, itu sebab kita harus menjaga batas yang jelas ya, bahwa kita adalah orang tua dan mereka adalah anak, agar kita tidak menciptakan problem yang baru dalam diri anak. Ingatlah bahwa problem yang kita tumpahkan pada mereka akan menjadi problem bagi mereka. Ya, semua kisah penderitaan yang kita bagikan tidak berlalu begitu saja dari kuping kiri ke kuping kanan. Tidak. Sebaliknya, problem itu akan menyangkut di hati dan kepala anak dan menjadi problem bagi mereka. Karena mereka akan pikirkan dan mereka akan terpengaruh oleh keluh kesah yang kita tumpahkan kepada mereka. Nah, jadi kita mesti menjaga batas yang jelas itu, Pak Gunawan. Saya mengerti orang tua tunggal itu kan manusia punya batas kemampuan menampung problem. Jadi kalau nggak ada yang dia bisa tumpahkan, ya dia tumpahkan kepada anak-anak. Nah, tapi ya tetap itu berdampak buruk pada anak sebetulnya. Ya. Kalau tidak ditumpahkan kepada anak, Pak boleh. Lalu sebaiknya ditumpahkan kepada siapa gitu, Pak? Nah, tentu sebaiknya memang kalau dia masih ada orang tua, kepada orang tuanya, ada kakak, ada adik, ada saudara sepupu atau apa, nah kepada kerabat-kerabatnya, atau kepada sahabat-sahabat yang sejenis dengan dia, atau kepada seorang konselor atau hamba Tuhannya. Jadi ya dengan kata lain, cobalah untuk melindungi anak dari tumpahan keluh kesah atau problem atau derita yang dialami oleh orang tua. Karena memang anak-anak belum siap untuk itu. Jangan sampai akhirnya pertumbuhan anak terhambat dan terhimpit oleh problem yang diceritakan orang tua kepadanya. Iya.
Tapi itu kan biasanya itu keluar secara spontan gitu Pak Pol ya. Karena kelelahan atau karena kesedihan yang dalam itu lalu ya dia spontan aja. Mungkin menangis, lalu anaknya melihat loh, kenapa mama menangis? Kan otomatis mamanya ini lalu cerita gitu tentang kesedihannya. Bisa memang diceritakan, tapi bisa juga tidak diceritakan. Jadi betul kata Pak Gunawan, nggak diceritakan secara langsung pun sebetulnya anak-anak tuh sudah mulai memikul beban orang tuanya. Karena dia tahu orang tuanya itu sedih ya, capek dan sebagainya. Apalagi diceritakan langsung. Nah itu memang membuat problem atau derita itu tuh double pada pundak si anak. Iya, dampaknya kepada anak ini nanti apa Pak Pol? Jadinya kesedihan akhirnya tuh menjadi tema utama hidupnya Pak Gunawan. Mudah sedih. Akhirnya menghadapi apapun dia mudah pecah, mudah retak karena hatinya itu boleh dikata tuh lebih rapuh daripada hati-hati anak-anak yang lainnya. Karena sejak kecil sudah diisi dengan genangan-genangan air mata dan kesedihan. Iya. Tantangan yang lain apa Pak Pol? Tantangan keenam yang mesti dihadapi oleh orang tua tunggal adalah menjadikan anak sebagai kuda pacunya yang sempurna. Karena hidup susah ya, orang tua cenderung menuntut anak untuk menjadi anak yang bukan saja baik, tetapi juga berprestasi tinggi. Nah, orang tua tunggal sering pula menuntut anak untuk sempurna. Maksudnya apa? Tidak pernah melakukan kesalahan lah. Itu sebab kadang orang tua tunggal sulit untuk menoleransi kegagalan anak. Padahal itu adalah hal yang lumrah. Dengan kata lain, karena hidup penuh derita, akhirnya orang tua tunggal menuntut atau setidaknya lah ya, mengharapkan anak untuk membuatnya bahagia. Nah, sesungguhnya tanpa dituntut pun ya, banyak anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal sudah mendapatkan tekanan untuk membuat orang tuanya bahagia. Tekanan itu datang dari dalam dirinya sendiri. Orang tuanya mungkin nggak mengatakan apa-apa. Mereka ingin membahagiakan orang tuanya karena merasa kasihan. Nah, itu sebab menuntut anak untuk sempurna akan menambah berat beban tuntutan yang dialami anak. Dan itu bukanlah hal yang sehat. Nah, jadi sedapatnya jangan tambahkan beban yang tidak semestinya ini. Ya, tetapi kalau mendorong anak atau memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada anak, apakah itu juga akan mempengaruhi perkembangan anak ini, Pak? Kalau memang sesuai dengan usianya, nggak apa-apa, Pak Gunawan. Misalnya nih ya, dia sudah usia misalnya 12 tahun, 11 tahun, sudah mulai bisa membantu mencuci piring. Nah, kita berikan dia tugas itu. Malam, makan, nah setelah itu, tolong cuci piring. Atau tugas-tugas misalkan yang membereskan kamar tidur. Nah, tugas-tugas yang sesuai usia, baik untuk pertumbuhan anak. Nah, jadi yang saya maksud adalah tuntutan untuk nggak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Tuntutan untuk jangan sampai tuh membuat masalah di sekolah. Tuntutan untuk selalu mempunyai nilai prestasi yang baik. Sehingga nanti bisa melanjutkan sekolah, mungkin mendapatkan potongan uang sekolah, atau mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Nah, kadang-kadang itu tuh dibebankan pada si anak. Nah, ini saya ketahui karena ya ini yang diceritakan juga oleh anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal. Beban ini berat sekali. Jadi benar-benar tuh rasanya tuh orang tua tuh mengharapkan si anak membuatnya bahagia dan melupakan kesedihannya di masa lampau. Iya, tapi katakan orang tuanya masih lengkap gitu, berdua. Seringkali beban seperti itu juga sering ditimpakan pada anak gitu loh. Betul, udah tentu itu ya berat ya, nggak bisa enggak ya. Namun memang agak beda kalau orang tuanya tunggal. Sebab kenapa ya? Sebab rasa kasihan itu ada pada anak. Kalau orang tuanya utuh, dua-duanya ada, ya nggak ada terlalu kuat ya rasa kasihannya. Tapi kepada orang tua tunggal, anak merasa kasihan. Jadi tekanan itu lebih personal dan lebih berat gitu. Kalau dia nggak melakukannya, nggak berhasil, dia kecewa. Iya. Tantangan yang lain mungkin masih ada, Pak Bos. Yang ketujuh yang mesti dihadapi oleh orang tua tunggal adalah godaan untuk hidup tidak kudus. Tidak bisa tidak, harus diakui bahwa pernikahan sedikit banyak menutup pintu pencobaan.
orang lebih engganlah menggoda kita yang menikah. Begitu kita menjanda, terbukalah pintu pencobaan lebar-lebar, baik itu pencobaan dari dalam, yaitu kesepian dan kebutuhan romantis kita, atau dari luar, ajakan orang untuk menodai kekudusan. Itu sebab penting bagi orang tua tunggal untuk hidup dekat dengan Tuhan setiap hari agar tidak jatuh ke dalam dosa. Orang tua tunggal juga perlu memelihara relasi rohani dengan satu atau dua orang sahabat. Nah, di dalam persahabatan itu firman Tuhan dibagikan dan firman Tuhan mengingatkan satu sama lain. Juga pertanggungjawaban dapat diberikan kepada satu sama lain. Nah, alhasil persahabatan ini dapat menjaga kita hidup kudus dan jauh dari dosa. Dan sudah tentu jangan kita ini mengabaikan ibadah saat teduh dengan Tuhan, sebab Tuhan berbicara dan menguatkan kita melalui pemberitaan firman dan saat teduh dengannya. Ya, jadi ini merupakan suatu benteng yang kokoh bagi orang tua tunggal dan anak-anaknya, supaya hubungan yang akrab, relasi yang baik dengan Tuhan ini sangat tolong di dalam perkembangan mereka selanjutnya. Dan Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan sehubungan dengan ini? Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Orang tua tunggal hanyalah tunggal di mata manusia, Pak Gunawan. Sesungguhnya ia tidak tunggal atau sendirian dalam membesarkan anak-anaknya, sebab Tuhan Allah Immanuel senantiasa bersamanya. Jadi percayalah dan serahkanlah segala tantangan ini kepada Tuhan, sebab ia menjaga dengan damai sejahtera orang yang hatinya teguh terus tambat pada Tuhan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tantangan orang tua tunggal. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.